Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan konsolidasi di sekitaran area $60.000. Kita melihat buyers mencoba sebisa mereka untuk dapat mempertahankan area ini. Dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action, apa yang sedang terjadi dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Dan juga ada updates untuk beberapa chart yang menurut saya akan sangat penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,12 triliun dolar atau turun sekitar 0,57%. Dari top 10 coin sendiri, teman-teman, kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Adapun yang berwarna hijau itu cuma mengalami kenaikan yang sangat tipis dan top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 1,15% ke 0,1568 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, di video hari ini kita bakalan full membahas chart karena udah lumayan lama saya tidak melakukan updates untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Nah, yang pertama, teman-teman, adalah dolar index. Setelah beberapa update terakhir saya sampaikan, teman-teman, bahwa saya melihat adanya potensi bahwa dolar index bakalan mendapatkan rebound terlebih dahulu ke sekitaran area trendline di sini, sebelum pada akhirnya berpotensi untuk top out dan kemudian kita start kembali rolling over ke bawah. Nah, itulah yang persis terjadi sekarang, teman-teman. Setelah berhari-hari kita melihat sebenarnya dolar index itu mengalami pressure yang cukup besar dari para sellers gitu ya. Tapi kemudian kita mendapatkan ada relief rally di sini yang salah satunya mungkin diakibatkan eskalasi ya dari segi geopolitik yang membuat orang-orang mungkin kembali lari ke aset-aset yang menurut mereka lebih aman. Ya, salah satunya adalah masih US dollar. Nah, itu yang kemudian juga sedikit banyak menyebabkan kita melihat dolar indeks mengalami kenaikan. Tidak hanya di dolar indeks sebenarnya, harga minyak juga mengalami kenaikan karena adanya ketakutan akan eskalasi lebih lanjut dari segi geopolitik. Nah, tapi teman-teman, kenaikan yang kita lihat di dolar indeks selama beberapa hari terakhir tidak mengubah apa yang saya sudah sampaikan dari mungkin berbulan-bulan yang lalu gitu. Bahwa saya masih mempunyai ekspektasi bahwa dolar indeks itu masih akan melanjutkan downtrend-nya. Oke, dan kita sudah bahas ini bahkan sejak dolar indeks masih di sekitaran area ini, teman-teman. Saya sampaikan pada saat itu adalah bahwa semua yang kita lihat di sini berpotensi hanya merupakan konsolidasi dari apa yang kita lihat di sini. Jadi ini adalah impulsive move-nya, ini adalah konsolidasinya, dan biasanya akan diikuti impulsive move berikutnya ke bawah. Dan ini kita sedang kemungkinan besar berproses untuk mengalami impulsive move berikutnya ke bawah. So, dari hal itu, dari senario itu, saya berekspektasi bahwa kita hanya sekedar akan mendapatkan relief rally dari sini, ya sekalipun kalau kita bisa break sedikit di atas area trendline, that's fine, selama itu hanya sebuah fake out gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan sell off kembali setelahnya. Dan ini mungkin bisa memakan waktu berminggu-minggu dari sekarang, teman-teman. So, untuk sementara, ya kita bisa lihat memang dolar index terlihat kenaikannya cukup impulsif, so saya tidak expect bahwa kita akan langsung tiba-tiba kembali roll over, tapi semacam konsolidasi dari area ini menurut saya berpotensi terjadi, dan barulah dari sana kita akan start kembali mendapatkan wave kedua menuju ke area 102 di sini, atau bahkan 103 sebelum pada akhirnya kita akan kembali start roll over. Nah, ini tentunya juga akan sangat ideal untuk kita lihat terjadi ke dolar indeks apabila kita berharap Bitcoin bisa break ke area all-time high yang baru, teman-teman. Karena perlu kita tahu bahwa pergerakan dolar indeks itu berkorelasi inverse terhadap Bitcoin. Artinya, ketika in general dolar indeks itu berada dalam trend bearish, maka biasanya risk asset, salah satunya merupakan Bitcoin, harusnya performanya bakalan baik atau bullish. Sebaliknya, kalau misalnya dolar indeks trendnya sedang bullish, itu biasanya merupakan saat di mana risk asset juga terjadi bearish trend. Dan
yang kita lihat sekarang terjadi adalah sepertinya awal dari pelanjutan bearish trend untuk dolar index. So, ini juga mendukung tesis bahwa Bitcoin masih belum akan selesai dan masih akan break ke area all-time high yang baru. Jadi itu ekspektasi saya untuk dolar index, di mana kita kemungkinan akan mendapatkan sedikit konsolidasi terlebih dahulu, tapi kemudian masih akan melanjutkan kenaikan ke area range 103-an atau setidak-tidaknya 102,7 di sini. Nah, sedangkan untuk pasar saham Amerika Serikat, teman-teman, untuk sementara masih menunjukkan resiliensi yang cukup baik ya. Setelah kita melihat ada breakout ke all-time high yang baru, kita sebenarnya ya kesulitan ya untuk menjauh dari all-time high sebelumnya. Dan kita terkonsolidasi di sekitaran area range 5.600 sampai ke 5.700-an. Nah, selama area trendline ini tidak kita tembus, maka ya harusnya uptrend itu masih intact gitu ya. Uptrendnya masih akan bisa berlanjut. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah jika sampai kita justru hanya membentuk fake out di sini. Jika ini hanya sekedar fake out, teman-teman. Nah, kemudian kita start membentuk konsolidasi berupa bearish continuation pattern. Nah, ini yang berbahaya. Karena kemudian itu bisa kita lihat sebagai potensi head and shoulder, diikuti sebuah fake out, dan itu bisa berpotensi membawa semacam sell off yang cukup dalam. Contohnya di mana? Contohnya yang terdekat di sini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini rally. Kita kemudian membuat fake out, oke? Dan kembali sell off, membuat konsolidasi, kemudian apa yang terjadi di sini, ini adalah head and shoulder, nah kita kemudian sell off. Ya kan? Contoh sebelum-sebelumnya juga mungkin kalian bisa lihat sendirilah contohnya di sini, teman-teman. Nah, ini mungkin yang lebih dekat juga, ya kalian bisa lihat sendiri. Ini kita break ke area all-time high yang baru, tapi kemudian kita langsung sell off lagi, membuat pattern apa di sini, head and shoulder, dan kemudian kita sell off. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu kekhawatiran tentunya, supaya kita tidak melihat ada sell off lanjutan. Semoga ini bukan sebuah fake out gitu ya, karena kalau sampai ini sebuah fake out dan kemudian ada konsolidasi di bawah area tersebut, maka kita berpotensi mendapatkan koreksi yang cukup dalam, teman-teman. Dan ya, itu harusnya bukan berita baik untuk Bitcoin. Saya harus secara jujur menyampaikan hal tersebut, karena in general, teman-teman, biasanya pergerakan S&P 500 itu akan terkorelasi positif terhadap pergerakan harga Bitcoin. Walaupun tidak day by day ya, bukan berarti hari ini S&P itu positif, Bitcoin juga hari itu harus positif. Tapi ini trend in general gitu. Kalau kita lihat di time frame besarnya, in general, kalau misalnya S&P sedang trennya bullish, maka Bitcoin juga harusnya berada dalam keadaan yang sama. Ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa performa S&P 500 kurang lebih dalam 1,5 tahun terakhir, ya bisa dikatakan lebih baik ya daripada Bitcoin kalau dari segi pergerakan harga, karena kita berhasil sudah break ke area all-time high yang baru dan menjauhi area all-time high sebelumnya. Sedangkan Bitcoin, walaupun secara persentase mungkin kenaikannya jauh lebih besar, tapi kita masih belum berhasil untuk breakout dan menjauhi all-time high sebelumnya. Nah, itu yang saya maksud. Kenapa saya katakan S&P secara price action, pergerakan harganya itu performanya lebih baik daripada Bitcoin. Tapi secara persentase, ya Bitcoin masih lebih tinggi, teman-teman. Karena kita sudah mengalami kenaikan 200 atau bahkan 300% daripada low di bear market kemarin. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita berasumsi S&P 500 bakal melanjutkan bullish trend-nya, dolar index juga melanjutkan bearish trend-nya, ya harusnya secara tidak langsung kita juga bisa katakan Bitcoin juga harusnya cepat atau lambat bakalan melanjutkan bullish trend-nya. Nah, untuk sementara teman-teman, yang perlu kita jadikan catatan adalah bahwa Bitcoin itu telah berhasil mengalami kenaikan kurang lebih 374% teman-teman dari area low-nya. Itu udah merupakan kenaikan yang luar biasa. Dan saya heran gitu kepada orang-orang yang mungkin menjadi investor tapi selalu takut setiap kali ada koreksi seperti ini terjadi. Mungkin dia tidak melihat ke sebelah kiri ya, bahwa kita telah mengalami kenaikan 300%, hampir 400%. Sebuah konsolidasi atau pullback itu adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi setelah ada peningkatan 300-400%. Kalau kalian expect market terus mengalami kenaikan tanpa ada jeda, tanpa ada pullback, ya kalian mungkin berhalusinasi teman-teman, dan kalian tidak akan temukan situasi tersebut di aset manapun yang langsung mengalami kenaikan secara terus-menerus tanpa ada jeda. Sama juga kalau kita melihat penurunan, kita sesekali pasti akan mendapatkan koreksi terlebih dahulu di sini,
turun lagi, koreksi dulu di sini, baru kita mendapatkan penurunan lagi. Nah, ini juga hal yang sama ketika kita mendapatkan ada bullish trend, kita pasti akan mendapatkan konsolidasi di sini, dan kita juga sedang berkonsolidasi di sini. Tapi selama pattern bullish-nya di sini tidak kita break dan kita tidak mendapatkan konsolidasi di bawah pattern tersebut, maka sekalipun kalau kita kembali menjebol ke lower low baru dan kemudian retest ke area lower trend line, itu tidak mengubah fakta bahwa kita masih tetap berada di area descending broadening wedge di sini. Dan itu masih akan resultnya adalah tetap breakout ke atas. Nah, jika benar bahwa kita akan breakdown dulu dan kembali membentuk lower low baru, ya mungkin tidak diharapkan oleh semua orang bahwa senario ini bakalan terjadi. Tapi itu justru adalah sekali lagi peluang yang sangat besar bagi teman-teman untuk start kembali melakukan akumulasi yang cukup intens, terutama untuk di altcoin. Karena saya rasa jika sampai senario ini terjadi, ini saya tidak mengatakan bahwa garansi ini akan terjadi ya teman-teman, tapi kita tidak boleh menutup mata dan menyampaikan bahwa ini pasti tidak bisa terjadi. Nah, itu yang pengen saya coba hindarkan. Probabilitasnya tetap ada hal ini terjadi, teman-teman, bahwa kita kembali break ke lower low yang baru menuju ke area 48, 45, atau bahkan 40 ribu saya rasa kejauhan. Mungkin 48 sampai 45 itu adalah sweet spot-nya gitu. Kalau sampai ke sana, kemungkinan besar juga altcoin bakalan kembali berdarah-darah dan mungkin kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah lagi. Dan itu adalah saat yang sangat baik tentunya untuk kembali melakukan akumulasi. Tapi itu dengan catatan kalau terjadi. Kalau misalnya tidak dan kita justru langsung breakout dari sini ke all time high yang baru, ya kalian juga harusnya sudah melakukan akumulasi ya. Dari berbulan-bulan terakhir kita terkonsolidasi di sini. Kita melihat Bitcoin terkonsolidasi, tapi altcoin itu selalu berdarah-darah selama berbulan-bulan terakhir. Baru kita melihat 1-2 minggu yang lalu ada secercah harapan lah ya untuk para altcoin holder, tapi kemudian Bitcoin lagi-lagi mendapatkan pullback yang cukup dalam, membuat altcoin juga rata-rata kembali crash ke bawah. Bahkan ada yang membentuk lower low baru. Jadi itu yang harus menjadi catatan teman-teman bahwa ya selama kalian hold di spot, ya kalian nggak usah terlalu khawatir lah. Kalau kalian hold di spot, terutama ya kalau udah Bitcoin, udah Ethereum, ya itu sebenarnya hanya persoalan kalian sabar atau enggak aja nunggunya. Itu menurut saya pribadi. Nah, sekarang teman-teman, kita bakalan bahas in the short term, apa yang bisa terjadi ke Bitcoin, gitu kan. Itu mungkin ditanyakan oleh sebagian besar teman-teman yang merupakan traders. Nah, yang perlu menjadi catatan teman-teman, kita telah beberapa hari terakhir terkonsolidasi di sekitaran area 61 sampai 60 ribu di sini. Awalnya di tanggal 1 Oktober ya, udah kurang lebih 3 hari lah ya. Kita melakukan konsolidasi dan sudah ada beberapa kali percobaan dari para bears untuk dapat mendorong harga break dan menjauhi area 60 ribu. Tapi untuk sementara ketiganya tidak berhasil. Jadi itu adalah sebuah sign bahwa memang masih ada terdapat buying pressure di sekitaran area di sini, teman-teman. Itu adalah sebuah sign yang baik tentunya. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari beberapa kali sebelumnya di mana Bitcoin berhasil breakdown di bawah 60 ribu, rata-rata itu sebenarnya teman-teman kita tidak mendapatkan ada perlawanan yang berarti. Contohnya di mana? Contohnya yang terakhir di sini. Kita breakdown itu langsung breakdown dan mendapatkan konsolidasi sebelum lanjut sell off. Tidak ada konsolidasi 3-4 hari. Sama juga di sini. Kita walaupun mendapatkan ada sedikit konsolidasi, tapi itu hanya bertahan kurang lebih 1 hari. Kita kemudian langsung sell off lagi ke bawah. Senario berikutnya, di sini juga sama. Kita breakdown itu tanpa ada hambatan di sini, ya kan? Di sini juga sama. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini juga sama. Ketika kita kalau mau breakdown itu biasanya tidak ada konsolidasi yang mengawalinya. Kita langsung breakdown di bawah area itu. Tapi yang terjadi sekarang menurut saya justru lebih mirip ke senario ini, di mana kita mendapatkan ada konsolidasi di sini, perlawanan dari para buyers. Di sini juga sama. Ada 3 kali nih percobaan teman-teman untuk breakdown, tapi tidak berhasil. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita justru mendapatkan setidaknya relief rally, gitu ya. Jadi itu juga lah yang saya expect akan terjadi ke Bitcoin dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman. Yaitu adalah setidaknya semacam relief rally, gitu. Relief rally-nya bakalan kemana? Menurut saya terdekatnya di sekitaran area 62.700-an, teman-teman. Sebagai area yang sebelumnya merupakan area major support yang telah kita berhasil breakdown, harusnya kita akan sekarang flip menjadi area major resistance. Kalau itu mampu kita clear, maka kita akan kembali nge-retest ke area trend line. Kalau misalnya area trend ini mampu kita jebol juga, maka ada potensi pembentukan V-shape recovery. Nah, tentunya semua investor pengennya senario yang ini ya teman-teman, tapi itu untuk sementara baru sekedar
asa, baru sekedar harapan gitu. Kita masih belum mendapatkan ada indikasi yang menunjukkan bahwa inilah yang akan terjadi nanti. Tetapi memang dengan adanya beberapa hari konsolidasi di sekitaran area range di sini dan melihat ada buying pressure setiap kali kita mencoba mendorong di bawah 60.000, ini membuat saya sedikit optimis ya bahwa akan ada relief rally yang terjadi dari sini. Dan saya sudah sampaikan ini berhari-hari terakhir bahwa saya secara pribadi akan mencoba mencari peluang untuk long dari sini jika memang dihadirkan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Nah, untuk sementara ada satu pattern yang menurut saya cukup menarik yang ini juga sudah saya mention di VIP group kalau misalnya teman-teman yang merupakan member di sana, yaitu adalah potensi pembentukan inverse head and shoulder di time frame kecil. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat dengan lebih jelas kalau misalnya kita lihat di 15 minute chart. Mana? Yang ini teman-teman. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder-nya, dan ini adalah percobaan breakout-nya. Dan saya expect ya kita bisa aja mendapatkan pada akhirnya push ke atas, oke? Dan nyampe ke setidaknya area 62.700-an, kalau itu mampu kita break, kita akan ke area trend line. Dari sini harusnya kita bisa menghasilkan setup dengan risk to reward ratio yang cukup memadai, teman-teman. Kalau katakanlah kalian entry, ini sekali lagi bukan financial advice ya, teman-teman. Ini hanya saya sampaikan apa yang sedang saya coba lakukan. Kalau misalnya katakanlah entry saya di sini dan saya memprotek diri saya di area higher low terakhir dan menargetkan setidaknya ke sekitaran area 62.700-an, maka itu sudah menghasilkan trade dengan risk to reward ratio kurang lebih 3:1. Terlebih lagi kalau misalnya kita katakanlah nargetin sampai ke area trendline itu sudah mencapai 4:1. Nah, inilah setup-setup yang saya kehendaki teman-teman yang menghasilkan risk to reward ratio yang memadai. Bukan yang risk to reward ratio-nya 1:1 atau 1,5:1. Itu menurut saya tidak worth it untuk diambil, terutama dalam keadaan market seperti ini. Kalau kalian counter trend, ya kalian pastikan RR-nya harus baik. Karena bisa jadi teman-teman, kalian kalau misalnya lagi counter trend, misalnya nih, ini kan kita nggak bisa pungkiri in the short term, trendnya kan bearish gitu ya. Kalau kalian long, ya kalian counter trend. Walaupun kita memang di area support, tapi kan trendnya bearish gitu kan. Nah, kalau misalnya counter trend, kalian pastikan kalian harus punya RR yang baik. Ya, kalau bisa 3 atau 4:1. Atau setidaknya 2,5:1. Kenapa? Karena kalau kalian counter trend, ya berarti potensi akan adanya sell off kan juga tidak kecil. Gitu ya, karena lagi bearish trend. Jadi bisa aja kalian akan mendapatkan beberapa kali, atau 1 atau 2 kali loss. Gitu ya, sebelum pada akhirnya baru kalian mendapatkan setup yang profit. Nah, sekali lagi, selama kalian menjaga risk to reward ratio kalian, katakanlah kalian mempunyai RR 3:1 gitu ya kan, seperti yang kita udah lihat barusan. Nah, kalau misalnya kalian mencoba sekali, kemudian loss, ini kalian anggap sekali loss minusnya 100 gitu kan. Percobaan pertama loss. Percobaan kedua juga loss gitu kan. Percobaan ketiga rupanya baru kita mendapatkan hit RR 3:1. Maka, kalian surplus berapa? 300. Atau profit $300. Dengan profit satu kali ini, walaupun kalau kalian lihat win rate kalian itu minus ya teman-teman, win rate-nya minus, nggak 50-50. Kenapa? Karena 3 kali percobaan, 2 kali gagal, 1 kali menang, ya kan? Itu kurang lebih cuma 33% win rate kalian. Tapi kalian tetap bisa profitable. Kenapa? Karena kalau kalian hitung, rupanya minusnya cuma 200 nih. Profitnya masih 300. Jadi kalian masih surplus kurang lebih $100. Nah, itulah pentingnya sekali lagi risk to reward ratio. Tidak capek-capeknya saya akan ingatkan kalian tentang hal tersebut jika kalian merupakan seorang traders, teman-teman. Jadi, in the short term, kesimpulannya adalah teman-teman, buy saya adalah bullish dikarenakan beberapa hal. Pertama, kita mendapatkan sudah beberapa konsolidasi di sini, percobaan untuk breakdown tapi kemudian gagal, diikuti ada buying pressure yang cukup besar di sini, menunjukkan adanya akumulasi yang terjadi. Diikuti juga, teman-teman, kita mendapatkan ada potensi inverse and shoulder di sini. Itu menurut saya cukup alasan bagi saya untuk start mencari atau bahkan sudah mengeksekusi setup-nya. Dan juga perlu teman-teman ingat bahwa kita beberapa hari yang lalu men-trigger salah satu angka likuidasi terbesar dari arah long. Dan itu secara historis biasanya menandai local bottom lah, teman-teman. Dan biasanya akan ada immediate rebound dari sana. Nah, walaupun teman-teman immediate rebound tersebut bukan berarti kita langsung reversal dan kembali ke trend bullish ya. Bisa aja rebound tersebut hanya sekedar relief rally dan kemudian kita kembali sell off. Nah, itu yang mau saya sampaikan bahwa yang saya katakan di sini kenapa saya bullish adalah saya expect
setidaknya akan ada relief rally, teman-teman. Relief rally-nya kemana? Setidaknya ke area 62.700. Kalau itu mampu kita break, kita akan kembali ke area trendline. Ini pun masih kita bisa consider sebagai bearish retest gitu ya. Karena ini adalah sebuah trendline yang cukup kuat, kemarin berhasil kita jebol. Kalau itu berhasil kita reclaim, teman-teman, ini adalah sign yang cukup baik menurut saya karena ada potensi yang cukup besar kita kemudian mendapatkan V-shape recovery. Nah, kalau untuk time frame yang lebih besar, apa yang mau saya lihat supaya saya bisa optimis bahwa kita akan kembali masuk ke trend bullish adalah jika kita bisa mendapatkan ada konsolidasi yang berkepanjangan di sini. Nah, inilah kenapa saya sampaikan di video kemarin bahwa saya expect Oktober itu justru bisa jadi bulan konsolidasi ya, teman-teman. Bukan Oktober, tapi bulan konsolidasi. Ataupun kalau kita close hijau, hijaunya tipis mungkin. Nah, ini yang saya expect kalau misalnya kita mau tetap pertahankan bullish trend ini, dan barulah mungkin bisa aja di akhir Oktober kita start kembali mengalami kenaikan, atau mungkin justru di awal November. Contohnya di mana salah satu yang seperti ini terjadi, ya sekali lagi seperti ini teman-teman yang saya mau lihat. Tuh ada konsolidasi seperti ini, ada konsolidasi seperti ini. Ya kan? Nah, barulah dari sana kita bisa expect akan ada pergerakan yang lebih masif ke atas. Karena kita perlu tahu sell off yang kemarin kita lihat itu cukup impulsif ya teman-teman. Jadi perlu waktu bagi market untuk mencerna lagi dan kemudian kembali reverse ke atas. Oke, karena saya yakin pasti ada tersisa banyak sekali orang yang nyangkut ngelong di sini, ngelong di sini, ngelong di sini gitu kan, masih belum mau ke close. Nah, ketika kita nyampe ke area tersebut, mereka jualan, dan kemudian kita kembali turun, naik lagi, orang-orang jualan, barulah mungkin setelah semuanya kelar, setelah semuanya telah serap selling pressure-nya, kita kemudian bersiap lagi untuk break ke area high yang baru. Nah, tetapi jika apa yang kita lihat kemudian adalah breakdown di bawah 60.000 dan start mendapatkan konsolidasi, maka ini adalah pertanda dari market atau clue dari Bitcoin bahwa rupanya kita memang belum siap untuk break lagi ke area all time high yang baru, dan kita kemungkinan akan kembali sell off dan menuju lagi ke area lower trend line yang bisa aja berada di area 40-an ribu. Oke, itu adalah worst case scenario-nya, teman-teman. So, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.